Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Dalam video ini akan ada dua bagian. Bagian yang pertama yaitu menjelaskan tentang fungsi ataupun menu yang ada di dalam Microsoft Word. Kemudian yang kedua adalah untuk setting lembar kerja atau pengaturan lembar kerja di dalam Microsoft Word. Nah, untuk menggunakan Microsoft Word terlebih dahulu kita harus masuk di dalam aplikasi itu sendiri di laptop ataupun PC kita. Pada saat kita masuk pada aplikasi Word itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saat ini saya menggunakan Word 2013, namun pada dasarnya baik 2013, baik Word 2016 ataupun 2010 contohnya itu sebenarnya memiliki fungsi yang sama saja, namun hanya mungkin berbeda dari segi tampilan ataupun tata letaknya begitu. Nah, pada tampilan awal dari Word ini kita akan disuguhkan pertama ada recent. Ini adalah beberapa file yang pernah kita buka sebelumnya menggunakan Word ini. Kemudian ada open other documents untuk membuka file yang ada di dalam drive kita. Kemudian ada template yang disediakan untuk mempermudah desain layout kerja kita. Di saat ini saya memilih blank dokumen saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari lembar kerja Microsoft Word. Nah, saya masuk pada bagian yang pertama yaitu pengenalan fungsi ataupun menu yang ada di dalam Microsoft Word. Saya mulai dari pojok kiri atas, ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Digunakan untuk menambahkan atau mengurangi menu-menu tertentu yang ingin kita akses secara cepat. Defaultnya itu ada Save, Undo, dan juga Repeat. Kalau kita ingin menambahkan, cukup klik di sini, kita pilih apa yang ingin kita tambahkan. Ini komen, kalau mau ditambah, kalau yang kita inginkan tidak ada di sini, kita bisa klik ini, More Comment. Misalnya saya pilih New. Nah, nanti akan muncul di sini menu untuk menambahkan atau membuka dokumen yang baru atau create dokumen yang baru di dalam Word. Nah, kemudian saya bergeser ke tengah. Ini adalah title bar, merupakan judul dari file yang kita buka. Defaultnya adalah dokumen 1. Nanti pada saat ini kita simpan, dia akan berubah sesuai dengan nama file yang kita gunakan. Bergeser ke bawah, ini bagian home dan seterusnya ini merupakan ribbon tab atau ada juga yang menyebutnya menu bar, yaitu menu-menu utama yang menyediakan berbagai komen ataupun ribbon bar untuk fungsi tertentu di dalam Microsoft Word. Misalnya, ribbon tab home itu memiliki ribbon bar clipboard atau font, paragraf, style. Kemudian ribbon tab insert itu memiliki ribbon bar atau komen atau perintah, page, table, comment, header, footer, dan seterusnya. Design itu memiliki ribbon bar atau comment, dokumen formatting, dan juga page background. Nah, begitu seterusnya. Page layout juga demikian. Nah, kemudian bergeser ke kanan, ini adalah Windows Management. Di sini ada 4 menu. Yang pertama ada Ribbon Display Option. Ini adalah untuk mengatur tampilan dari ribbon tab. Kalau auto hide berarti dia disembunyikan. Show tab berarti hanya menampilkan ribbon tab-nya saja. Kalau show tabs and comment berarti menampilkan secara keseluruhan. Kemudian ada minimize untuk menyembunyikan dari lembar kerja kita ke taskbar seperti ini. Kemudian ada restore down maximize untuk membuat tampilan penuh di dalam layar PC ataupun laptop kita atau dikecilkan. Kemudian close untuk menutup Microsoft Word. Kemudian saya bergeser ke bawah, ini ada ruler. Ruler ini digunakan untuk mengetahui batas area kerja kita. Nah, seperti ini. Ini batas kanannya, ini batas bawahnya, atasnya, dan ini adalah batas bawahnya. Nah, untuk mempermudah mengetahui batas dari area ini, kita gunakan show text boundary ini, yang kotak yang seperti kotak garis putus-putus ini. Untuk bisa memunculkan itu, kita bisa mengklik option,
advance, kemudian kita centang yang bagian show text boundaries ini. Kalau mau dihilangkan juga silakan dicentang kembali, kemudian klik OK begitu. Nah, selanjutnya di bagian tengah ini yang namanya dokumen area ketik yang bisa kita gunakan di dalam Microsoft Word. Kemudian kita bergeser ke bawah, ini ada namanya dokumen ini status bar untuk mengetahui status dari dokumen yang dibuka. Misalnya ini page 1 of 1, maka saat ini kursor kita berada pada halaman pertama dari total halamannya ada sebanyak 1. Nah, kalau misalnya kita tambahkan, nah saat ini kursor saya berada pada halaman kedua dari 2 halaman. Kalau saya pindahkan ke sini, maka kursor saya berada pada halaman pertama dari total 2 halaman di dalam file ini. Kemudian ini adalah untuk mengetahui jumlah kata yang ada di dalam file. Kalau kita tambahkan, nah dia akan mengatur kata ya, kata di dalam ini. Tes 1, 2, 3. Dia menghitung banyak kata yang ada di dalam file ini. Kemudian ini adalah bahasa. Kemudian kita bergeser ke bagian kanan bawah. Ini adalah dokumen view untuk mengatur tampilan dokumennya, read mode, print layout, ini default, yaitu tampilan view seperti apa ketika file ini dicetak. Ini adalah web layout. Bergeser ke pojok kanan bawah, ini adalah zoom control untuk mengatur tampilan zoom in atau zoom out dari file yang kita buka. Gitu. Kemudian di bagian kanan ini ada yang namanya scroll bar untuk menggeser halaman dari file yang kita buka. Nah, itu mengenai menu ataupun fungsi yang ada di dalam Microsoft Word. Selanjutnya kita coba mengatur lembar kerja di Microsoft Word. Pada saat ini yang ingin saya lakukan, pertama saya ingin mengatur font yang digunakan. Nah, misalnya saya ingin menggunakan jenis fontnya adalah Times New Roman. Kemudian style dari fontnya ini bisa dipilih regular, kalau italic berarti cetak miring, ini previewnya. Bold berarti cetak tebal, seperti ini view-nya. Ini cetak tebal dan miring. Nah, saya mungkin memilih yang regular saja. Nah, kemudian size-nya saya pilih 12. Kemudian kalau ingin kita jadikan set as default, ini berarti kita menggunakan pengaturan ini bisa kita pilih untuk dokumen ini saja atau seluruh dokumen pada untuk seterusnya seperti itu. Misalnya saya pilih dokumen ini saja. Nah, kemudian saya ingin mengatur paragraf. Saya ingin membuat alignment ini adalah posisinya rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify ini berarti rata kiri dan kanan. Saya pilih ini. Kemudian saya ingin membuat indentation, maksudnya adalah menggeser baris pertama dalam paragraf tersebut sebanyak sekian senti. Defaultnya di sini dia membuat 1,27. Mungkin saya ingin membuat 1,5 misalnya. Kemudian spacing. Nah, untuk mengatur jarak antar paragraf mau 0 atau auto saja biasanya. Kemudian spasinya mau single atau 1,5, saya coba 1,5. Kemudian saya oke kan. Nah, dia nanti pada setiap awal dari paragraf dia akan ini. Nah, coba ini ya. Dia akan ini bergeser ke dalam seperti itu. Kemudian saya ingin mengatur page layout-nya dengan mengklik page setup. Nah, ini mengatur margin yang dibatasi oleh ruler tadi. Defaultnya adalah 2,54. Top ini adalah batas atas, top left batas kiri, bottom batas bawah, dan right batas kanan. Saya mungkin ingin merubah menjadi topnya jaraknya 3 cm, leftnya 4 cm,
Kemudian bottomnya saya juga bikin 3 cm. Bagian kanan saya bikin 3 cm juga. Kemudian ini adalah orientasi dari file kertas dari file yang kita buat, mau potret atau landscape. Nah, ini previewnya, saya pilih potret. Kemudian untuk kertasnya saya pilih A4. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih apply to Word document ataupun lain sebagainya. Saya klik OK. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Batas margin yang dibatasi oleh rulernya 4 cm dari kiri, kemudian 3 cm dari atas, dan juga 3 cm dari kanan, dan 3 cm di bagian bawah. Jadi nanti ini sudah kita atur posisinya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencoba menambahkan di sini tulisan tertentu, misalnya ini sudah saya siapkan. Nah, saya coba pastekan di sini. Nah, dia akan mengikuti format yang sudah saya set tadi, yaitu fontnya Times New Roman, font stylenya regular, ukurannya 12. Kemudian untuk alignment-nya itu rata kiri kanan. Kemudian dia spasinya 1,5 dengan indentation pada baris pertama setiap paragraf itu 1,5 cm. Kemudian pada page layout-nya itu sudah dibuat marginnya 3433, top 3 atau atas 3, left-nya 4, bottom-nya 3 cm dan kanan 3 cm. Orientasi dari kertasnya adalah potret dan kertas yang digunakan adalah A4. Seperti itu. Akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya anggap ingin jadikan paragraf baru, dia sudah akan mengikuti ini pengaturan yang kita siapkan tadi, begitu. Kemudian kalau kita telah selesai mengerjakan, maka selanjutnya kita bisa menyimpan file yang telah kita buat dengan cara klik file, kemudian save as, browse. Nah, silakan kita arahkan di mana mau disimpan filenya. Misalnya saya pilih ke desktop, saya berikan namanya misalkan latihan Microsoft Word misalnya. Kemudian saya klik save. Ini dia nanti akan muncul di desktop ini. Kemudian selain itu kita kalau ingin mencetak, memprint dari file yang kita buat, bisa klik file, kemudian print. Nah, di sini akan muncul pengaturannya. Ini adalah tombol untuk memprint file yang kita buka. Copy ini adalah berapa banyak file ini akan dicetak, berapa kali pencetakan. Misalnya di sini saya pilih 1, kalau misalnya mau 2 bisa juga. Kemudian di sini adalah printer yang tersedia pada saat ini karena tidak ada yang connect printernya, jadi tidak muncul. Seharusnya nanti ketika ada printer yang terkoneksi dengan komputer ataupun laptop, maka dia akan muncul di sini. Kemudian setting page ini adalah untuk mengatur halaman berapa yang ingin dicetak. Kalau misalnya ini print all page berarti mencetak seluruh halaman di dalam file yang kita buka. Kalau current berarti file tertentu di mana kursor kita berada. Kalau custom print berarti kita bisa memilih spek tertentu, cukup kita tuliskan di sini misalnya mau halaman satunya saja misalnya, atau halaman 2 saja, atau halaman 1 sampai 2 misalnya kalau ada beberapa file, ada beberapa jumlah halaman file. Kemudian untuk yang di sini itu sudah kita atur tadi, portrait orientation, kertasnya A4. Selanjutnya ketika sudah kita atur settingan printernya, kita cukup klik print seperti ini. Nah, kira-kira itu saja mengenai pengenalan awal dari Microsoft Word. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut penggunaan Microsoft Word ini pada video berikutnya. Sekian dulu pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan juga wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.